Halo, perkenalkan saya Khairatun Hisan dengan NIM 20250710010010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses sensasi dan memori dalam komunikasi. Oke, pertama kita bahas dulu tentang sensasi. Sensasi adalah proses saat kita menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungan melalui panca indera kita. Nah, dalam proses sensasi ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada namanya penerimaan stimulus, yang kedua transduksi, dan yang ketiga itu transmisi. Penerimaan stimulus yaitu saat indera kita menangkap rangsangan dari lingkungan. Kemudian transduksi yaitu proses mengubah rangsangan tadi menjadi impuls saraf. Dan selanjutnya transmisi yaitu pengiriman impuls tersebut ke otak supaya bisa diproses. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian memori. Memori adalah suatu sistem di dalam otak untuk menyimpan informasi dari pengalaman masa lalu digunakan kembali di masa depan. Di dalam memori juga ada 3 proses utama. Yang pertama itu namanya encoding, yang kedua itu namanya storage, dan yang ketiga itu namanya retrieval. Encoding yaitu proses mengubah informasi supaya bisa dipahami oleh otak. Yang kedua storage yaitu penyimpanan informasi tersebut, dan yang ketiga itu retrieval yaitu proses mengambil kembali informasi tersebut saat kita perlukan. Selanjutnya ada juga namanya coding dalam memori. Nah, yang pertama itu ada namanya visual coding, yang kedua ada akuistik, dan yang ketiga ada semantik. Visual coding yaitu saat kita mengingat berdasarkan apa yang kita lihat. Yang kedua itu akuistik, yaitu berdasarkan suara atau apa yang kita dengar. Sementara semantik berdasarkan makna atau arti dari informasi tersebut. Nah, selain itu, dalam proses memahami informasi juga ada tahap menerima informasi, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan akhirnya memahami maknanya. Kemudian ada juga teori yang disebut dual coding memory dari Alan Paivio. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa manusia memproses informasi itu lewat 2 jalur, yaitu jalur visual dan jalur verbal. Jadi, kalau kita belajar dengan menggabungkan gambar dan penjelasan, biasanya akan lebih mudah dipahami dan diingat. Oke, terakhir sebagai kesimpulan, jadi sensasi dan memori itu sangat penting dalam proses komunikasi. Karena bukan cuma soal menerima dan menyimpan informasi, tapi juga bagaimana kita memahami dan menggunakannya dalam interaksi kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang self-perception theory dan konsep diri. Sebenarnya topik ini tuh sangat dekat sama kehidupan kita, soalnya ngebahas tentang gimana kita memahami diri kita sendiri. Nah, pertama kita bahas dulu tentang self-perception theory. Sederhananya, teori ini tuh bilang kalau kita memahami diri sendiri dari apa yang kita lakukan. Jadi kadang kita tuh baru sadar, oh aku tuh orangnya kayak gini setelah ngeliat perilaku kita sendiri. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, ada faktor di dalam diri kita, kayak kebiasaan kita, pengalaman kita, sama cara kita menilai diri kita sendiri. Terus juga ada faktor dari luar, kayak misalnya situasi saat kita melakukan sesuatu, dan juga lingkungan sekitar, misalnya keluarga atau teman. Nah, ini tuh beda ya dengan introspeksi. Kalau introspeksi itu kita melihat ke dalam diri kita, sedangkan kalau self-perception kita justru melihat dari luar, dari perilaku kita sendiri. Nah, dalam teori ini juga ada beberapa prinsip penting. Kita itu menilai diri kita sendiri dari perilaku kita. Bahkan caranya mirip kayak kita menilai orang lain. Biasanya ini tuh terjadi saat kita lagi nggak yakin sama perasaan kita sendiri. Dan yang penting juga, perilaku ini tuh dilihat dari situasinya. Karena kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, belum tentu itu mencerminkan diri kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep diri. Jadi konsep diri itu adalah bagaimana kita melihat dan menilai diri kita sendiri secara keseluruhan. Nah, di dalam konsep diri itu ada 2 komponen. Yang pertama itu komponen kognitif, dan yang kedua itu komponen afektif. Komponen kognitif yaitu berkaitan dengan bagaimana kita melihat diri kita sendiri atau citra diri.
Sedangkan afektif berkaitan dengan bagaimana kita menilai atau menghargai diri kita sendiri. Nah, konsep diri ini juga nggak langsung terbentuk, tapi berkembang seiring berjalannya waktu. Misal, dari kecil biasanya dipengaruhi keluarga, terus pas remaja itu kita mulai banyak dipengaruhi teman dan lingkungan. Dan saat dewasa biasanya sudah lebih stabil karena kita udah lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, selain itu, konsep diri juga dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan, pengalaman hidup, cara kita berpikir, dan juga kebiasaan kita membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya, konsep diri ini juga punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, mulai dari rasa percaya diri, cara berpikir, hubungan dengan orang lain, sampai tujuan hidup dan kondisi mental kita. Oke, jadi sebagai penutup materi bisa disimpulkan kita memahami diri kita dari perilaku kita, dan dari situ terbentuk konsep diri kita. Jadi keduanya itu saling berkaitan dan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemaparan materi tentang self-perception teori dan konsep diri dari saya. Semoga dapat dipahami.